Seorang pemuda di Mataram, Nusa Tenggara Barat ditangkap polisi lantaran membuat dan mengunggah video yang menghina Palestina. Simbolon mungkin tak pernah menyangka jika video yang diunggahnya di media sosial bisa menyebabkan dirinya terjerat masalah. Remaja berusia 18 tahun ini pun harus berurusan dengan polisi karena videonya yang dinilai telah menghina. Ya, kalau orang menghina Israel, mengutuk Israel, kenapa nggak ada yang dihukum ya? Kalau ada orang menghina, ya orang yang mengutuk Israel juga nggak dihukum. Yang mengutuk Israel juga nggak dihukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dr. Akal News ya, channel Porta Berita yang akan menyajikan seputar dunia debat lintas agama yang tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Seorang pendeta yang bernama Risuli Lubis komplain teman-teman terhadap penanganan hukum yang ada di Indonesia. Pendeta Risuli Lubis mempertanyakan mengapa orang-orang yang menghina Palestina itu masuk penjara, sedangkan orang-orang yang mengutuk Israel itu tidak ada satupun yang masuk penjara. Itulah statement yang dikeluarkan oleh Risuli Lubis baru-baru ini. Dia mempertanyakan hal tersebut. Dia mempertanyakan mengapa ada orang-orang yang menghina Palestina yang ditangkap. Kita tahu baru-baru ini ya, banyak sekali Polikardus, banyak sekali orang-orang yang tiba-tiba mendukung serangan genosida yang dilakukan oleh Zionis Israel kepada bangsa Palestina. Banyak sekali tiba-tiba bermunculan Polikardus, atau saya bilang Yahudi pesek ya. Mereka merasa bahwa mereka bangsa Yahudi juga, yaitu Yahudi pesek, sehingga mereka membela tindakan Zionis Israel yang telah membantai, yang telah melakukan genosida, yang telah melakukan penjajahan kepada bangsa Palestina. Dan orang-orang tersebut ada beberapa yang diamankan oleh pihak kepolisian. Sehingga Risuli Lubis mempertanyakannya. Dia meminta agar orang-orang yang mengutuk Israel itu ditangkap. Artinya apa? Artinya Risuli Lubis meminta Pak Jokowi juga ditangkap ya. Jadi tolong Pak Polisi, terutama Pak Polisi yang membela Risuli Lubis, apakah Anda mau menangkap Pak Jokowi? Karena Pak Jokowi dikatakan oleh Risuli Lubis mengutuk, ya, mengutuk Israel. Risuli Lubis juga beberapa kali ya mengungkapkan kemarahannya, kekecewaannya kepada Presiden Jokowi. Dia komplain, ya, dia komplain kepada Pak Jokowi yang telah mengutuk Israel. Jadi lucu sekali kalau kita lihat kelakuan para Yahudi pesek ini ya. Mereka selalu berada di sisi yang membenci Islam, yang melakukan penindasan kepada Islam. Siapapun, pokoknya menindas Islam wajib dibela. Itulah yang ada di otak Polikardus ini. Ngeri sekali teman-teman. Saya berharap ya, teman-teman Kristen yang ada di Indonesia jangan mau mengikuti kelakuan, jejak yang dilakukan oleh para Polikardus ini. Mereka sama sekali tidak mencerminkan agama Kristen. Mereka hanya menggunakan agama Kristen sebagai tameng, sebagai kedok. Mereka yang menjual Yesus. Mereka menjual Yesus demi kepentingan perut mereka sendiri dan organisasi mereka. Jadi teman-teman Kristen, kalau kalian mau ikut, ikutlah langkah PGI. Ya, ikutlah langkah PGI yang jelas-jelas ikut simpati dengan penderitaan yang dialami oleh bangsa Palestina. Kenapa kita simpati? Karena jelas-jelas Undang-Undang Dasar Negara kita mengatakan penjajahan harus dihapuskan. Ya, segala bentuk penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi ini. Jadi kita mendukung penjajahan yang dilakukan oleh Israel harus segera dimusnahkan. Ya, tidak boleh lagi ada penjajahan tersebut. Oke, kita dengarkan lagi lah. Ya, tadi kan cuplikan pendek di depan. Kita dengarkan lagi bacotan dari Risuli Lubis ya. Biar teman-teman jadi saksi bagaimana kelakuan para Polikardus ini.
Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih sudah dikasih. Sudah lihat kan video tadi kan? Karena dia menghina Palestina dan menghina orang-orang yang membela Palestina, dia sampai berurusan dengan hukum. Saudara, kami sekarang posisi sudah di kantor Balik Kota Tasikmalaya. Dari Jakarta tadi jam setengah 9 pagi baru sampai di sini. Ini udah jam 6 sore kurang 10 menit. Doakan pelayanan kami selama di sini supaya banyak Bani Kedar, Bani Bayot yang menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan juga besok pagi kami akan membesuk Pak Muhammad KC di penjara Ciamis. Dari sini ke Ciamis kurang lebih ya setengah jam lah ya. Kenapa nggak sekarang? Karena kami tiba sudah terlalu sore, bahkan hampir malam. Jadi kami tidak bisa lagi ke lapas hari ini. Kami harus nginap di salah satu hotel di wilayah Tasik ini. Besoklah baru kami bisa ke lapas Ciamis besok Pak Muhammad KC. Saudara Bapak Ibu sekalian, kita lihat ya, bukan satu orang saja ya yang menghina Palestina dan menghina pendukung-pendukung Palestina yang berurusan dengan hukum. Lihatlah berapa banyak nih, lihatlah. Palestina. Saya meminta maaf kepada seluruh warga Indonesia, terutama warga NTB dan warga Palestina. Seorang pemuda di Mataram, Nusa Tenggara Barat ditangkap polisi lantaran membuat dan mengunggah video yang menghina Palestina ke media sosial. Akibatnya, sang pemuda terancam hukuman 6 tahun penjara. Inilah video buatan Hilmiadi alias Ucok yang viral di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Dalam video berdurasi 13 detik ini, sang pemuda menghina Palestina. Videonya dikecam warganet karena mengandung ujaran kebencian dan bernuansa sara. Laporan secara online pun muncul. Pelaku telah ditahan dan menjalani pemeriksaan oleh Ditreskrimsus Polda NTB. 2 orang saksi pelapor juga tengah menjalani pemeriksaan. Sebelum ditahan, pelaku sempat membuat video TikTok berisi permohonan maaf atas kekeliruannya. Pihaknya, pelaku mengaku telah membuat kesalahan dengan membuat video TikTok yang menghina negara Palestina dengan kata-kata tidak pantas. Kali ini saya meminta maaf kepada seluruh warga Indonesia, terutama warga NTB dan warga Palestina yang tersinggung atas postingan saya di TikTok mengenai Palestina beberapa hari yang lalu. Dan saya tidak ada niatan menyakiti siapapun dan saya meminta maaf atas postingan saya tersebut. Saya tidak ketahuan itu siapa yang diserang, siapa yang menyerang. Saya nggak tahu itu. Sama sekali saya tidak tahu apa-apa. Saya tidak mengetahui mengenai mana Palestina, mana Israel. Saya tidak tahu apa-apa. Tersangka ini membuat kalian
Pelajar sekolah menengah atas yang mengunggah video yang dinilai berisi hinaan terhadap Palestina meminta maaf atas perbuatannya. Gadis yang masih berusia 18 tahun itu dikenakan sanksi dari pihak sekolah. Palestina, mari kita. Martaria Simbolon mungkin tak pernah menyangka jika video yang diunggahnya di media sosial bisa menyebabkan dirinya terjerat masalah. Remaja berusia 18 tahun ini pun harus berurusan dengan polisi karena videonya yang dinilai telah menghina Palestina. Meski Martaria sudah menghapus video yang telah diunggah 15 Mei lalu itu, namun tak lantas membuatnya lepas dari persoalan. Ia dan kedua orang tuanya dipanggil oleh Kepolisian Resor Kabupaten Bengkulu Tengah untuk mengikuti mediasi bersama pihak sekolah dan tokoh masyarakat setempat. Martaria pun mengaku menyesali perbuatannya. Dengan perbuatan saya yang saya buat di video TikTok dan saya unggah di akun milik saya minta maaf yang sebesar-besarnya, terutama negara Palestina, warga negara Indonesia, Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah. Saya siap menerima resiko dari perbuatan saya ini. Ya, kalau orang menghina Israel, mengutuk Israel, kenapa nggak ada yang dihukum ya? Kalau ada orang menghina, ya orang yang mengutuk Israel juga nggak dihukum, yang mengutuk Israel juga nggak dihukum. Nah, jadi kita di sini nggak tahu ya, apa memang sudah ada regulasinya, sudah ada undang-undangnya. Kalau menghina Palestina, menghina pendukung Palestina bisa dihukum. Tapi kalau yang menghina Israel, terus menghina orang yang mengutuk Israel, belum ada undang-undangnya. Mungkin begitu ya. Nah, saya nggak tahu dah. Saudara, dukung pelayanan kami. Teman-teman sudah saksikan ya. Jadi itulah yang disampaikan oleh Risuli Lubis, dan sebagai bukti saya tampilkan ya, jangan nanti kita dituduh memfitnah. Karena Polikarpus ini selalu mencari kesalahan-kesalahan kita, mencoba untuk memfitnah kita, yang nggak ada pun bisa mereka buat jadi ada, ngeri. Jadi kita harus tampilkan sebagai bukti, karena saya cukup trauma melihat fitnahan-fitnahan yang mereka buat. Ya, teman-teman bisa lihat 14 jam yang lalu, yang menghina Palestina masuk penjara, yang menghina kutuk Israel, ya, yang menghina dan mengutuk Israel, tidak ada satupun yang dipenjara. Nah, jadi Risuli Lubis komplain dengan hal tersebut. Ya, ini kalian bisa lihat, nah, ini video dia ya. Yang menghina Palestina masuk penjara, yang menghina kutuk Israel tidak di, apa nih ditulis sama dia nih? Ya, pokoknya tidak di inilah ya, tidak di penjara maksudnya mungkin ya. Jadi kalian bisa lihat, dan di sini saya kasih nampak juga bahwa Risuli Lubis juga pernah komplain. Ya nih, Presiden Jokowi mengutuk Israel. Ya. Tokoh ini marah besar, tunggu akibatnya. Oh, Jokowi pun harus menunggu nih akibat karena sudah mengutuk Israel. Ya. Jokowi kutuk serangan Israel ke rumah sakit di Gaza. Republik Indonesia tidak akan diam. Nah, jadi jelas ya bahwa Risuli Lubis ini komplain nih. Risuli Lubis komplain kenapa Pak Jokowi dan orang-orang yang mengutuk Israel ini tidak ada yang ditangkui ya. Nggak ada yang ditangkui, sedangkan menghina Palestina itu kok bisa ditangkui. Nah, inilah bentuk komplainan yang dibuat oleh si Risuli Lubis ini. Jadi saya mau kasih tahu dulu, ya, saya mau luruskan supaya teman-teman Kristen jangan ada yang terprovokasi oleh pendeta satu ini. Jangan mau dikibulin oleh pendeta satu ini. Ya, yang pertama kita harus tahu dulu apa yang terjadi. Saya ambil contoh baru-baru ini ya. Pria yang hina pendukung Palestina tak ada otak diamankan. Polisi ungkap motifnya. Ya, jadi di sini, ya ini berita terbaru ya. Ada yang menghina Palestina itu diamankan oleh pihak kepolisian baru-baru ini. Ya, jadi alasan orang itu diamankan kenapa? Kan gitu. Harusnya kan kita tahu dulu apakah karena dia menghina Palestina atau ada pasal lain. Ya kenapa? Masa gara-gara hina Palestina dia ditangkap kan gitu. Itu kan yang di-framing oleh Polikarpus ya. Mereka bilang, masa hina Palestina kita ditangkap? Aneh gitu kan. Orang-orang hina Israel, hina Amerika, hina
negara lain nggak ada apa-apa, kok yang hina Palestina ditangkap. Jadi teman-teman harus tahu dulu, ya. Teman-teman harus tahu dulu. Jadi kenapa dia diamankan? Kenapa dia diamankan? Ini yang teman-teman harus tahu. Karena tindakan dia ini bisa memecah belah dan mengadu domba masyarakat. Ya, kalau kalian baca, alasan dari pihak kepolisian karena dia ini bisa menimbulkan konflik di masyarakat. Ya. Jangan sampai nanti masyarakat gaduh. Dia kena undang-undang membuat keonaran. Tindakan yang membuat keonaran. Nah, jadi apa yang dia lakukan itu bisa menimbulkan keonaran. Itu yang disangkakan kepada dia. Bukan karena dia menghina Palestina. Tapi imbas hasil yang dia buat. Ya, dia mengatakan orang-orang yang mendukung Palestina itu orang bodoh. Bayangkan teman-teman. Jadi orang-orang ya, yang mendukung Palestina termasuk Pak Jokowi, pemerintah kita, semua elemen masyarakat yang kemarin berkumpul mendukung aksi solidaritas kepada Palestina, itu semua dikatakan bodoh oleh dia. Tentu saja itu akan membuat masyarakat marah, kan? Siapa yang terima dibilang bodoh sama dia? Masa kita dibilang yang mendukung Palestina dibilang bodoh? Tentu saja akan marah. Sehingga apa yang dia lakukan ini, ya, ini membuat keresahan. Ini dari pihak polisi ya, kata Kapolsek Rajek Ibtu Hajaji. Menurutnya, dari video di media sosial yang disampaikan seorang pria itu, pernyataannya dinilai telah menyudutkan orang-orang yang mendukung atau bersimpati kepada warga Palestina. Bahkan konten yang dia dimuat tersebut mengandung unsur penghinaan. Ya. Jadi karena ada apa? Unsur penghinaannya. Penghinaan kepada masyarakat, kepada orang-orang. Kalian bisa bayangkan, kita dikatakan orang bodoh sama dia, gara-gara mendukung Palestina. Ini bisa membuat keonaran, itulah kenapa dia diamankan. Bahkan kalian baca ini ya, hati-hati, menghina Palestina di medsos bakal langsung ditangkap polisi. Ya, ini pernyataan langsung dari kepolisian dan sudah disampaikan dari tahun 2021, bukan sekarang ya. Udah lama ini disampaikan. Polri menyatakan bisa langsung melakukan penangkapan terhadap warga yang memuat konten penghinaan terhadap negara Palestina di media sosial. Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadan, menjelaskan, penangkapan itu bisa dilakukan tanpa harus memberikan peringatan virtual polis Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri. Mengingat konten penghinaan ke Palestina bersifat adu domba, ya, karena ada sifat adu dombanya. Tapi kalau yang sifatnya bisa mengadu domba, bahkan menciptakan suasana yang bisa menjadikan kegaduhan, itu bisa saja Direktur Cyber melakukan penangkapan. Ya, yang ditakut apa? Yang ditakut apa yang kamu buat itu menjadikan kegaduhan atau menciptakan kegaduhan. Kalian bisa lihat ya. Dan ini bisa mengadu domba masyarakat. Untuk itu polisi melakukan penahanan. Ya. Jadi yang jadi masalah itu bukan kamu ngejek-ngejek Palestina saja, tapi imbasnya gitu. Apa alasan kalian mengutuk Palestina? Coba saya tanya. Kalau kalian mengutuk misalnya contoh, serangan yang dilakukan oleh Hamas, it's okay. Ya, serangan yang dilakukan Hamas kalian kutuk, nggak ada masalah. Tapi negara Palestina, kalian hina, kalian kutuk, itu kurang ajar. Kami mengutuk tindakan Zionis Israel. Tindakannya yang dikutuk, bukan negara Israelnya. Bedakan itu. Yang dikutuk oleh Pak Jokowi adalah serangan yang dilakukan oleh Israel. Kalian baca baik-baik. Ya, biar Polikarpus ini jangan selalu membuat video-video fitnah. Mengatakan Pak Jokowi mengutuk Israel lah dan sebagainya. Padahal yang kita kutuk, itu adalah serangan. Baca nih. Presiden Jokowi mengutuk keras serangan bom Israel terhadap rumah sakit Al-Ahli di Gaza yang menewaskan ratusan warga sipil. Menurut Jokowi, serangan tersebut jelas melanggar hukum internasional. Ya. Jadi yang kita kutuk itu adalah aksi biadab yang dilakukan oleh Zionis Israel. Yang kita kutuk tindakan penjajahan yang mereka lakukan. Tentu saja ya, nggak semua orang-orang Yahudi itu jahat. Kita bisa lihat, ada Yahudi-Yahudi di Amerika yang juga ikut mengutuk tindakan Zionis Israel. Kalian bisa lihat di mana-mana. Orang-orang Yahudi aja itu mengatakan stop.
Jangan lagi orang Palestina kalian tindas. Banyak orang-orang Yahudi yang baik. Jadi yang kita kutuk ini adalah tindakannya. Sama seperti Saifuddin Ibrahim. Yang kita kutuk, yang kita lawan adalah hujatan yang dilakukan oleh Bluku Suntur. Kalau sama orangnya nggak ada masalah kita. Nggak ada masalah kita sama orangnya. Begitu juga dengan para Polikardus ini. Yang kita kutuk adalah tindakan mereka yang terus menghina Islam, menghujat agama Islam, memframing, memutarbalikkan fakta, membuat berita-berita bohong. Ini yang kita lawan, tindakan-tindakan itu. Jadi buat Pak Risuli Lubis, kalau memang Anda nggak setuju dengan Pak Jokowi, Anda komplain dengan ini, ya mungkin Anda suarakanlah. Anda datangi kantor pemerintah, kalau perlu ke Mabes Polri, Anda minta kepada Mabes Polri ya, untuk menangkap Pak Jokowi dan juga orang-orang yang ikut mengutuk serangan Israel. Itu banyak. Kemarin waktu aksi solidaritas, berapa banyak tokoh-tokoh nasional ada di situ. Ada Bu Puan, ada Pak Anies, ya Pak Prabowo juga mengutuk serangan Israel. Suruh tangkap mereka semua. Suruh tangkap semua. Malah tindakan Anda ini yang bahaya, Pak Risuli. Saya katakan ya, video-video yang dibuat oleh para Polikardus, ini jelas-jelas. Ini bisa mengadu domba dan membuat kegaduhan. Karena video mereka ini unsurnya adalah kebencian. Mereka tidak pernah simpati dengan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kenapa orang-orang di luar, negara-negara yang ada di luar ya, Amerika, Inggris, bahkan bisa simpati kepada penderitaan yang dialami oleh masyarakat Palestina. Tetapi kenapa Polikardus ini enggak? Saya kadang bingung gitu. Apa sudah tidak ada lagi hati nurani mereka? Sudah tidak ada lagi empati mereka? Pokoknya kalau korbannya Islam, ya sudah, nggak apa-apa. Apakah seperti itu, Pak? Saya nggak habis pikir ya, kenapa mereka seperti itu? Para Polikardus ini. Begitu besar kebencian mereka. Dan ini yang kita lawan. Sekali lagi, kita nggak pernah benci orangnya, tapi yang kita lawan adalah tindakan mereka. Ya, tindakan mereka yang semena-mena ini, yang selalu mencoba menzolimi Islam, yang coba selalu memutarbalikkan fakta, dan mendiskreditkan Islam. Ini yang kita lawan. Jelas-jelas yang terjadi di sana itu adalah genosida. Israel bukan sedang perang dengan Palestina, teman-teman. Israel sedang melakukan genosida. Ya. Sedang melakukan pembantaian untuk merebut tanah orang. Itu jelas-jelas penjajahan. Dan Undang-Undang Dasar kita melarang itu. Kalau Anda tidak setuju dengan Undang-Undang Dasar kita, ya silakan cabut, Pak Risuli. Ya, silakan cabut, pilih negara lain yang menurut Anda sesuai dengan keinginan Anda. Kita nggak bisa ya, egois seperti itu, merasa kalau negara harus ikut kita. Oh, pokoknya orang harus ikuti kita. Saya nggak mau tahu, harus saya yang didengar. Nggak bisa, Pak. Anda kalau mau gitu, tinggal di hutan. Atau Anda cari satu pulau yang nggak ada penduduk, Anda di situ. Anda teriak-teriak sendiri. Di negara kita nggak bisa gitu, Pak. Ya, kita hidup bermasyarakat. Kita nggak boleh, karena ego kita zolimi orang lain. Seperti yang dibilang oleh pendeta Gomar Gultom. Jangan sampai karena kita ingin damai, ya kita pingin kedamaian bagi diri kita menindas orang lain, kita mengesampingkan kedamaian orang lain. Nggak apa-apa orang lain nggak tentram, nggak apa-apa orang lain menderita, yang penting saya senang. Nggak boleh gitu, Pak. Nggak boleh, Anda pendeta loh. Saya nggak tahu ya, apa benar dia pendeta atau tidak, karena banyak juga yang meragukan gelar pendeta Risuli Lubis. Tetapi, ya mohonlah, dari pihak Kristen bisa menegur orang-orang yang menjual nama Kristen, terus melakukan penghujatan, penghinaan kepada pemerintah kita, kepada agama Islam, ya. Tolong ditegur, Pak. Bagi petinggi-petinggi yang ada di sebelah. Karena dia menggunakan nama pendeta, Pak. Ya, dia menjual nama pendetanya. Ini kan nggak baik. Mengadu domba ini. Mengadu domba antara umat Muslim dan Kristen jadinya. Padahal jelas-jelas saya berkali-kali sampaikan. Dia nggak mewakili kekristenan. Dan saya yakin itu. Polikardus ini nggak mungkin mewakili kekristenan. Mereka tuh hanya menjual nama Kristen. Jahat sekali mereka.
Ya, jahat sekali. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang menyimak. Ya, jangan lupa kita akan terus memberitakan kebenaran ini, walaupun berat, walaupun banyak sekali polikardus-polikardus yang akan terus menyerang kita, akan terus mencoba untuk melenyapkan dan menghentikan perjuangan kita. Makasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.